Cara memuliakan Allah yang pertama, muliakan orang yang lebih tua. Cara memuliakan Allah yang kedua, muliakan penghafal Quran. Cara yang ketiga, wa ikrama dzis sultanil muqsit, muliakan pemimpin yang adil. Ketika umat Islam sedang jatuh secara ekonomi, miskin, susah, melarat, jatuh secara politik, tak punya kekuasaan, diejek-ejek, diolok-olok, pemimpin yang lain diam, ketakutan. Tiba-tiba ada pemimpin yang bangkit, berani menantang si Macron dari Prancis. Maka apa sikap kita terhadap pemimpin yang adil? Kita muliakan atau kita diam? Kita muliakan, kita support, kita share, kita bela, kita bantu, kita doakan. Makanya didoakan pemimpin-pemimpin yang berani menegakkan agama Allah itu, panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Kalau ada pemimpin yang memusuhi agama Allah, boleh kita doakan cepat dia mati. Doakan supaya dapat hidayah. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma hadi qaumana fa innahum la ya'lamun. Tetap yang tiga itu. Orang lebih tua, orang lebih berilmu, orang lebih berkuasa. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan cium tangan orang karena dia pejabat, tapi kau cium tangannya karena dia berilmu. Oh, ini Ustadz ini nyuruh kami cium tangan dia nih. Tidak. Saya tak ada menyuruh jamaah cium tangan saya. Saya menyuruh orang memuliakan ulama penghafal Quran. Saya bukan ulama. Saya anggota majelis ulama, tapi saya bukan ulama. Ulama itu siapa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah. Saya masih takut sama penguasa. Berarti saya bukan ulama. Ulama itu yang tak ada takut kepada siapapun, hanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ulama. Di mana letak barakah itu? Kata Nabi, al barakatu ma'a akabirikum. Barakah itu ada bersama para ulama. Barakah itu ada pada orang-orang tua. Datangilah mereka, muliakan mereka supaya melimpah barakah. Hadis ke-31 dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, laisa min ummati, tak termasuk umatku. Kalau tidak termasuk umatku, jadi kau umat siapa? Umat Abu Lahab, umat Abu Jahal. Laisa min ummati, tak termasuk umatku. Siapa itu? Man lam yujilla kabirana, orang yang tak memuliakan yang lebih tua, maka dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yarham saghirana, dan tak sayang kepada anak kecil. Pahamlah ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa kalau ada anak-anak ramai saya salami. Kalau ramai antrian ramai, Ustaz, Ustaz, ada anak kecil situ, saya salam anak kecil. Datang anak kecil bawa lukisan, Ustaz nih saya lukis gambar Ustaz, saya ajak sini berfoto. Tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan, mengamalkan hadis Nabi, sayang kepada anak kecil. Jadi sekarang banyak orang anak kecil sepele, nampak anak kecil, telinga anak kecil. Dia tak tahu budak itu nanti jadi komandan Kopassus. Habis telinga kau ditembaknya. Kita ini sudah tua, takkan mungkin bertambah lagi karir kita, mentok sudah habis lah. Tapi anak-anak kecil ini yang kau sepelekan, anak kecil, berapa banyak anak kecil yang kau remeh-temehkan, ternyata mereka jadi orang di masa akan datang. Syukur kalau dia jadi bisnismen, kalau dia jadi Kapolda, habis kau ditilangnya. Oleh sebab itu maka muliakan anak kecil. Wa ya'rif li'alimina, memuliakan ulama, memuliakan habaib. Saya kemanapun saya ceramah di Indonesia ini, sampai saya ke Sorong, dari Sorong saya pergi ke Raja Ampat, sampai di Raja Ampat saya mencari kepala suku yang punya Quran dari kulit kayu, Quran tua. Sampai di Raja Ampat, pergilah kami ke rumah kepala suku Patipi, kepala Raja Patipi. Inilah ada Raja Ampat di situ, 4 orang raja, maka disebut dengan Raja Ampat. Salah satu empat raja itu Islam. Mereka ini nenek moyang mereka lah yang membawa Islam ke sana. Lalu kemudian dia masih punya Quran dari kulit kayu, sampulnya itu dari kulit
kulit binatang halal, kulit rusa. Maka dibukanya adalah Quran. Saya tanya, Raja Patipi, ini Quran ini dari mana? Quran ini dari Samudra Pasai. Di mana Pasai itu? Aceh. Quran dari Aceh bisa sampai ke Papua. Sedangkan kita aja sekarang naik pesawat 8 jam transit 2 kali baru sampai. Bisa Quran dari Aceh itu sampai ke Papua. Saya buka-buka lagi, ditunjukkannya semua. Saya buka-buka lagi, saya tengok rupanya ada buku tentang sholawat nariyah. Yang membid'ah-bid'ahkan sholawat nariyah. Nih, belajar engkau. Yang mengajarkan sholawat nariyah itu dipukul ombak, diempas gelombang, melewati hutan belantara sampai mereka ke Raja Ampat untuk menyampaikan Islam. Sementara engkau hanya ceramah di kota-kota ini aja, naik helikopter, naik pesawat, mengejek-ngejek sholawat nariyah. Nah, siap-siap kau di akhirat berjumpa dengan mereka ini nanti. Ya arif li alimina, tak kenal dia dengan ulama, tak menghargai jerih payah ulama, tak memuliakan bagaimana perjuangan para ulama. Bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa syarat untuk menjadi umat Nabi Muhammad? Muliakan yang lebih tua, sayang kepada anak kecil, dan kenali ulama, hormati ulama, sayangi ulama. Di antara cara menyayangi ulama, hadiri majelis pengajiannya, amalkan ilmunya, laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sanadnya hasan.